Max di rumah. Hari ini cerah banget gak sih? Oh iya. Biasanya sih kalau cerah-cerah gini aku ingat nih pas masih kecil tuh aku kayak suka nungguin film-film anak gitu di TV. Itu sambil makan nasi uduk nih biasanya habis pulang dari TK gitu. Wah, nasi uduk. Yo. Pakai jengkol nggak? Waduh, aku pas kecil belum pernah jengkol dulu, nggak tahu efeknya. Oh iya, Bang Le juga punya baby kan ya? Yo. Nih, Bang Le ada film bagus nih buat nonton bareng keluarga. Yes. Nih, widih. Dan nanti Bang Le bisa nonton film ini tanggal 12 Maret 2020. Film apakah itu? Petualangan Anak, Buku Harianku. Oke, sekarang aku mau nanya ya, kakak-kakak sekalian boleh memperkenalkan diri, sekalian kasih tahu perannya sebagai apa nih? Oke. Dimulai dari Kila. Gila. Hai semua. Annyeonghaseyo. Nama aku Kila. Aku perannya di sini jadi pemeran utamanya jadi anak kecil yang berpetualang berlibur ke rumah kakeknya. Dan namaku di sini juga Kila. Aku Widi Mulia berperan sebagai mamanya Kila, namanya Mama Rizka. Mama Rizka ini sangat sibuk sekali, seperti pada umumnya wanita karir yang nggak mau ketinggalan kehidupan saat ini gitu ya. Tapi juga dia mau punya hubungan yang berkualitas dengan anak putrinya Sematawayang. Dan dia mengalami kesulitan bagaimana ya ngasih sebuah liburan yang menyenangkan, tapi juga dia harus mengurus banyak kerjaannya gitu. Jadi seputar kesulitannya Mama Rizka mengurus Kila dan akhirnya mereka pergi ke sebuah tempat yang akan mengubah kualitas hubungan mereka berdua selamanya. Oke. Itu kedua kata ini juga boleh. Iya dong. Saya Bobby, produser. Itu aja cukup. Ya, produser aja. Saya senang dipanggil kakak. Bobby, Saya Andri, di sini fungsinya sebagai eksekutif produser nemenin Mas Bobi. Nemenin doang. Nemenin doang. Iya. Untuk teman saya soalnya. Kesepian. bersandar. Sedih banget. Ayo, terus kakak boleh ceritain nih gimana awalnya bisa ikut terjun di proyek ini? Gitu. Kalau saya ini sebenarnya sangat selalu menunggu-nunggu dan sangat bersemangat ketika ada penawaran untuk casting untuk sebuah film musikal keluarga. Jadi saya hadir ke Bros yang membuat film ini, lalu wah senang banget ketika datang ketemu anaknya. Ya anaknya mirip aku, pasti kemungkinan besar aku keterima lah. Asik. Bener sih. Karena ya susah juga loh cari yang mirip. Iya, gitu kan. Soal kualitas aktingnya ntar dulu kita bicarain deh. Tapi menyenangkan sekali ketika baca skrip juga, wah ini ceritanya bagus. Aku ingat Mas Bobi sempat nunggu dulu, Bang Ji mau nggak datang casting? Tunggu aku baca dulu gitu. Oke ceritanya bagus, aku datang tuh sudah dengan dan gimana juga aku harus ambil peran nih dalam cerita ini. Itu awalnya. Lalu kenalan langsung dengan keluarga Kila dan aduh lagunya bagus-bagus amat karena baru hari itu datang casting aku udah dengerin dulu lagu-lagunya. Wah setuju nih harus dibikin bagus gitu. Akhirnya berhasil, saya dapat peran itu. Lalu ada satu peran di situ juga temennya Kila, ada namanya Rintik. Aku bilang wah perannya manis banget ya, ini anak difabel dan walaupun dia nggak bisa berbicara tapi dia bisa mendengar. Tapi dia jadi bagian penting juga untuk ngasih pesan tentang berkomunikasi. Jadi beragam cara berkomunikasi itu sebenarnya ada banyak gitu. Dan salah satu kekuatan film ini adalah itu, kita dikasih pemahaman baru bahwa ini orang yang nggak bisa ngomong verbal aja bisa berkomunikasi loh, dan itu akan jadi tambahan baru lah, nilai baru gitu buat kita memperbaiki hubungan kita saat ini. Jadi di situ aku minta tolong boleh nggak di casting nih buat si Rintik kalau belum dapat perannya. Nah akhirnya Widuri masuk. Lalu Mas Bobi dengan kelihayannya berkomunikasi bagaimana caranya, tiba-tiba bapaknya Widuri, Pak Dwi juga akhirnya berperan jadi ayahnya Kila di sini. Ya begitu ceritanya. Kenapa kami semua akhirnya ada ibu, anak, bapak di film Buku Harianku. Tambah ekstra anak satu lagi. Nah ini tambahan satu lagi. Kalau untuk Kila sendiri waktu itu kenapa bisa mau ikutan film? Sebenarnya ini kan emang film itu tentang lagu-lagu aku Albumnya Kila yang dikembangin jadi satu film. Aku awalnya nggak nyangka banget karena awalnya kan dibikinin lagu sama kakek.
Terus aku dari awal udah seneng banget. Terus tiba-tiba pas kan emang aku pengen banget bisa main film. Terus pas tiba-tiba dikasih tahu ada rencana kan bikin film, aku langsung kaget banget, speechless. Widih. Nah untuk pembuatan filmnya ini sendiri berapa lama sih? Waktu itu kita syuting sekitar 16 hari. 16 hari. Alhamdulillah bisa selesai walaupun banyak kendala ya Mbak ya. Tapi bisa selesai. Syutingnya di mana nih? Boleh tahu? Syutingnya kita memang ambil di Puncak. Puncak. Di daerah Puncak. Puncak Pas ya. Semua ya. Puncak Pas sama ada villa di daerah Arga Turangga itu di daerah dekat Usu. Oh. Keseluruhan sama persiapan sebenarnya tuh 1 bulan lebih sih. 1 bulan lebih. Mereka ini ya karena kalau workshop tapi 2 bulan. hampir 2 bulan malah. Hampir 2 bulan. Karena beberapa materi lagu di sini juga kan ada koreografi Koreografi. tarinya gitu. Lalu Iya, asik banget ya. ya, lalu mereka harus belajar bahasa isyarat loh, nggak hanya yang memerankan rintik. Iya. Jadi semua cast anak-anak ada banyak kan di sini. Juga mereka harus belajar bahasa isyarat. Keren. Terus ini Kak, ada kejadian menarik nggak sih selama proses pembuatan film ini dari syuting ataupun mungkin dari produser, dari merancang skrip dan sebagainya itu? Dan produser Ada juga. kejadian menarik Sebetulnya kan? kejadian menarik kalau kembali ke cerita Mbak Widi, sebetulnya Bros itu ngincer Mbak Widi dari awal. Sebetulnya. Jadi waktu itu memang Kok nggak bilang sih dari awal? biar surprise. Jadi pada itu memang peran kakek kita udah dapat Om Slamet. Waktu itu kita cari peran ibunya Gila itu, memang yang kita cari adalah yang mukanya mendekati gitu ya. Dan waktu itu kan memang kita pinginnya bisa nyanyi juga kan. Jadi memang nggak ada pilihan lagi siapa sih artis yang bisa nyanyi, aktingnya bagus, apalagi. Cuman kita casting mbak gitu. Padahal sih sebetulnya kita juga berharap juga. Mudah-mudahan mau gitu. Jaim dulu ya, jaim dulu. Ajain dulu. Mau banget. Gitu. Kalau kejadian menarik selama syuting sih banyak yang menarik. Tantangannya banyak. Di tengah syuting juga Gila sempet ngedrop karena dia syutingnya scene-nya kan banyak, dia paling banyak masuk rumah sakit hari keberapa tuh, hari ke-10 kalau nggak salah. Tantangan syuting sama anak-anak itu begitu, mereka nggak bisa mengukur kapan mereka harus istirahat. Meskipun kita minta, mereka semangatnya itu kan nggak bisa diturunin. Jadi habis selesai syuting, mereka bisa main ke kamar satu sama lain terus main sampai malam. Sama cuaca sih waktu itu hujan banyak. Kita hujan-hujanan soalnya. Iya, udah di puncak tinggi terus kena hujan-hujanan ya. Banyak angin. Terus malam-malam banget karena scene-nya juga ngejar. Ini anak-anak kalau lagi break juga bukan istirahat tapi juga main-main juga. Makanya anak-anak Iya. banyak Iya. bermain. Tapi dari awal begitu Gila juga aku lihat dia ya excited, dia nervous, dia jadi kayak overwhelmed banget kan sama situasinya. Terus aku bilang Gila, pokoknya nikmati aja setiap rasa macam-macam itu karena nanti ujung-ujungnya pas udah selesai syutingnya kamu pasti akan sedih. Bener. Terus pas hari terakhir ya kalian syuting itu Ya, yang teman-temannya terakhir syuting. Tapi iya, kamu masih ada ya, tapi pas lagi syuting rame-rame sama sepantarannya mereka, anak-anak cast yang lain nangis sama kakek dipelukin gitu semuanya. Itu manis banget sih pas menjelang maghrib. Itu yang sangat berkesan sih buat saya. Gitu. Oh ya ampun. Aku punya pertanyaan untuk Mbak Widi sama Yes. Gila ya. Kira-kira ada tantangan nggak sih untuk memerankan karakter ini? Apa yang susah gitu misalnya? aku ya. Kalau aku paling susah itu mungkin apa ya? nggak ada yang susah. Ada susah. Karena kan emang Kila yang di sini, yang di film sama Kila yang ini hampir sama. Karena karakternya Hampir memang sama. fokusnya ke Gila. Mungkin susahnya itu kalau pas adegan yang nangis mungkin Iya. Atau makan sayur ya. agak Makan sayur. Oh, berarti ada di spoiler. Spoiler makan sayur ya. karena aku nggak suka sayur. Oh. Jadi benar-benar Gila yang di film sama yang aslinya Sama. Nggak suka sayur ya. Ya ampun. Kalau kesusahan aku
adalah ketika beradegan nangis malam-malam itu ada dangdutan di sini. ya ampun. Bocoran. Oh my god, aku langsung gimana? Itu aku masih ingat itu, masih ingat. Ya, jadi kita Oh iya, aku susahnya waktu aku sakit. Karena waktu aku sakit itu harus ada adegan. menggigil, terus adegannya di luar, anginnya kenceng banget. Iya. Harus di panggung. Harus di panggung dan harus ngedance juga. Menari. Jadi ini salah satu koreografi penting nih dalam film ini yang ditunggu-tunggu sih. Iya. Sebenarnya adegan pas mau di akhir loh ya. Tiba-tiba di adegan penting ini Kila drop. Waduh. Tapi kita semua hampir nggak ada yang tahu loh dia panas, demam lagi menggigil. Pas udah berapa kali take diulang-ulang ya dari sini dari segala macam. Terus akhirnya ini anak kenapa ya? Biasanya habis di cut dia langsung main sama teman-teman ini kok dia duduk. Lemas ya. Wah sakit ya gitu. Oh ya ampun, kuat banget ya berarti. Tapi dia profesional loh. Iya, Dia profesional. benar-benar lakukan semuanya sampai optimal. Habis itu juga aku pernah nangis waktu ada adegan kelinci dibarengin sama kuda. Aku takut kelincinya ditendang. Oh ya bener sih ini. Aku juga mungkin bakal sedih juga kayak Kila kalau ngeliat takut kelincinya kenapa. Kirain kuncinya naik kuda nih. Ya ampun enggak. Gue juga sedih sih. Aduh, tadi dangdutan ya. Dangdutan itu. Tapi sebenarnya semuanya hampir dibilang akhirnya membawa hikmah lah. Karena memang udah diantisipasi dari kita reading sejak awal. Anak-anak ini juga luar biasa. Mereka ensemble-nya bagus ya. Si anak-anak cast anak-anak ini. Jadi buat saya yang penting di film itu ya nggak usah tahu susah-susahnya deh, tapi hasil akhirnya dan Mas Angling juga ya luar biasa gitu, ceritanya juga emang bagus. Mudah-mudahan sih kesusahan kita ini terbayar gitu dengan Tenang kok teman-teman di rumah pasti udah nanti-nantiin lah ini gimana amin. filmnya. Amin. Yes. Itu guys. Terus ini kan apa awalnya ini filmnya idenya tuh dari albumnya Kila kan ya, proses pembuatan album Kila mau jadi film. Ini boleh diceritain sedikit dong gimana prosesnya? Jadi memang waktu itu kira-kira 2 tahun lalu tuh kita Bros itu udah memproduksi album Kila ya, ada 10 lagu. Cuma terus abis itu kita mikir-mikir mau dibuat apa, karena kan lagu anak itu medianya sekarang terbatas ya, untuk bisa dinikmati sama anak-anak itu paling di YouTube segala macam ya. Makanya kita berpikir gimana caranya supaya lagu ini nyampe juga. Akhirnya kita pikir ya udah bikin film sekalian gitu. Memang terus akhirnya filmnya itu ceritanya memang dari lagu-lagunya. Kebetulan kita juga ketemu penulis yang hebat, Mas Alim Subio, yang bisa merangkai cerita dari lagu-lagunya Kila. Oh, seru juga ya berarti. Oh ya makanya kan ada musikalnya juga kan. Aku juga awalnya nggak nyangka sih pas lihat trailernya. Oh ternyata dia musical. Kita nyari. Oh musical. Keren juga. Kayak meningkatkan masa lalu. Dan ada cerita penting loh tentang bagaimana orang tua itu mengalami Alzheimer. Ya. Oh iya. Jadi Kakeknya ya, Kila. Oh iya aku ingat tuh yang di trailer tuh ada yang adegannya kakeknya nanya kan ya. kamu siapa? Kamu siapa ya? Buat kita yang awam ya, awalnya kalau mendengar orang tua itu lupa-lupa, kok kayaknya biasa aja. Padahal kan betapa itu tuh dalam ya, maksudnya Iya. kita tuh akan tua juga gitu. Terus gimana Nah. ya kita mendampingi, bukan antisipasi lah ya, tua mah pasti. Cuman maksudnya gimana kita bisa berempati, lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa mendukung keadaan itu gitu. Di sini ceritanya manis sih. Iya, manis. Jarang loh ada penawaran cerita gitu ya buat pemain yang ideal, yang manis, karena hari gini pasti materi-materi yang gampang diproduksi adalah materi-materi ya yang penting laku gitu. Iya benar. Ini film yang manis dan penting buat saya sih. Karena kalau drama keluarga gini bagi musikal komponennya itu banyak kan ya. Jadi ada musik, semuanya harus digarap satu-satu dengan baik, misalnya dari scoring, dari musik, dari apa pengadeganannya gitu, terus belum actingnya harus tahu actingnya harus anak kecil pula, range-nya apa sampai ke kakek. Yes. Syutingnya juga di luar kota, apa segala macem, nggak melulu di studio, kita nggak ada pakai studio, jadi memang challenging, tapi sejauh ini sih fruitful ya. Betul, dan ini mungkin salah satu film yang aktingnya Om Slamet Raharjo itu tuh sangat bisa dinikmati ya. Aduh kakek Prapto itu Mas di Bobi sini. sampai sekarang nonton masih nangis. Iya kan? Iya. Ya ampun. Oh iya, sini Bang Le kan udah punya pertanyaan nih. Nah, Produser. apa perbedaan film-film anak daripada film ini? Ada yang perbedaannya dengan film-film
mungkin kalau boleh tadi Produsernya yang udah disinggung Iya. dikit sih tadi. Jadi memang perbedaannya adalah kan kalau bikin film, bikin apapun sih hari gini itu ada dua aspek, sisi komersialnya sama sisi entertainment, artnya lah gitu ya. Nah itu di sini tuh kalau boleh bilang gitu kita tuh strike a very good balance antara dua itu gitu. Iya, iya. Jadi itu tetap dari sisi entertainment tetap entertaining gitu kan, menyenangkan. Bukan cuma anak-anak aja ya, tapi untuk seluruh Keluarga, ini film semua ibunya, kakek-kakeknya, neneknya, kalau mau ajak sama cucunya nonton itu masih menyenangkan gitu ya. Iya. Terus ada musikal tanpa harus terlalu heavy full musikal dari ujung ke ujung, nggak juga gitu. Jadi dan itulah tadi sudah disinggung sama Kila bahwa emang berasalnya itu digarapnya dari lagu gitu kan. Jadi otomatis lagu itu sendiri emang lagu proper, lagu anak-anak dengan lirik anak-anak ya kan, yang memang melodi anak-anak, bukan lagu adaptasi atau dari luar atau gimana gitu ya. Nah semua itu ingredient itu digabung jadi satu, itu tuh memang prosesnya tidak gampang, tapi di end of the day sih kita semua ngerasa itu yang jadi pembeda ya dari yang lain gitu. Jadi kita nggak melulu sisi komersial, tapi juga ada value-value yang lain bisa dinikmatin, tapi tetap entertaining. Itu sih. Keren banget dong ini guys, dinanti-nanti banget kan. Nah, aku mau nanya nih, kan tadi Kak Widi sempat mention kan ada belajar bahasa isyarat. Nah itu kira-kira belajarnya lama nggak? Apalagi untuk Kila juga susah nggak sih Kila untuk belajar bahasa isyarat ini? Kalau bahasa isyarat, jadi pas awal tuh kita basicnya dulu, kita coba alfabet dulu, A, B, C sampai Z. Terus abis itu kita baru belajar kosakatanya. Nah bagian kata-kata itu yang sedikit susah karena kita juga dikasih buku gitu kan. Aku sama Widuri dikasih bukunya isinya kayak kata-kata, jadi itu juga bukan cuman yang ada di skrip, tapi kita bisa lihat juga, jadi kita bisa belajar juga. Dan kalau lama apa enggaknya sih ya se-workshop itulah bahasa. Coba bilang namaku Kila aja gitu. Halo, namaku Kila. Mereka apa masih apa sampai sekarang, abjad dari A sampai Z, tapi nanti lama ya. Jadi pengen belajar. Itu belajarnya berapa lama ya workshop itu? Untuk workshop si ini bahasa isyarat Itu itu? 2 bulan. 2 bulan itu. Ya. Itu juga udah disatuin sama syutingnya itu ya, proses syutingnya. Kalau syutingnya sebelum syuting ya, sebelum workshop. syuting. Jadi workshop 2 bulan itu ada belajar bahasa isyarat, ada koreo, ada reading segala macam itu. Nah, baru habis itu setelah itu baru syuting ya 16 hari gitu. Dan memang akhirnya waktunya cukup lama setelah syuting selesai, lalu nunggu tayang nih 12 Maret. Tapi kami percaya ya memang harus timingnya harus pas banget, karena ini film untuk semua umur. Iya. Jangan sampai tema film yang dinanti-nantikan banyak orang tapi timingnya salah gitu. Iya. Jadi kami harus bersabar juga gitu. Aduh, gak sabar. Kapan gitu. Dan ini saatnya nanti 12 Maret. 12 Maret ditunggu, nanti ke bioskop tanggal 12 Maret. Nah untuk produser nih mau tahu pesan yang mau disampaikan ini apa sih di film ini, boleh tahu nggak kira-kira? Pesannya adalah banyak sebenarnya pesan dalam film ini, cuman kita ingin bikin film ini supaya menambah film anak-anak yang sebetulnya sangat kurang ya dibanding masih banyaknya produksi film ya. Padahal sebetulnya demand-nya cukup tinggi gitu. Anak-anak juga perlu hiburan, nggak melulu genre-genre yang biasa-biasa lah gitu. Supaya mudah-mudahan dengan film Buku Adaku ini bisa dinikmati oleh anak-anak dan seluruh keluarga. Kalau untuk Kila nih aku penasaran deh, Kila lebih sering lupa dialog atau lupa bahasa isyaratnya? Lupa acting. lupa bahasa isyarat atau Atau ini dialognya. Iya, dialognya gitu. Yang mana nih? kayak lupa apa ya? Kalau dialog kan banyak, Iya. jadi kayaknya lebih sering lupa dialog kali ya. Daripada bahasa isyaratnya ya. Tapi bahasa isyarat juga Kadang-kadang kalau bahasa isyarat lebih sering, tapi kan bahasa isyarat cuma beberapa adegan. Kalau dialog kan banyak banget. Iya sih, susah kan ya dari bahasa isyarat. Tapi aku malah bukan lupa, malah salah. Oh salah. Kalau nggak belibet mau. Ya apa, aku juga kok sering belibet. Tenang aja. Udah Hmm?
Oh iya, aku juga mau nanya nih ke Kak Widi, kan satu keluarga nih main film ini semua. Itu gimana tuh rasanya? Atau mungkin ada kejadian menarik juga karena satu keluarga kan semua ada. Kejadian menarik tuh ketika saya harus memecah belah deh mana fokusnya gitu. Kadang untungnya sih kemarin ada hari-hari syutingnya beda. Jadi ketika ada scene-nya Widuri, saya bisa mendampingi dia gitu. Karena biar gimana juga Widuri itu kan baru mulai. Meskipun pernah main di film sebelumnya, tapi film ini dia punya karakter yang cukup sulit gitu, unik sekali gitu. Dia tidak bisa berbicara, tapi ada rasa kecemasannya, tapi dia juga anak yang sebenarnya perlu teman gitu. Jadi ada satu momen di mana dia tuh harus sedih. Sementara nih anak berdua main mulu di set, seneng gitu. Jadi tiba-tiba dia disuruh sedih tuh aku ngerti banget rasanya gitu. Jadi salah satu hal yang berkesan itu sama Mas Dwi. Kalau Mas Dwi ini memang dia tuh selalu percaya bahwa tim produksi ini pasti sudah menyiapkan semuanya. Jadi dia percaya anaknya tuh akan bisa melalui itu gitu. Cuman yang namanya ibu pasti saya ngerasa bahwa anak ini pasti tetap perlu pendampingan gitu. Jadi itu sebenarnya satu momen untuk kita akhirnya bisa tumbuh bersama sih sebagai keluarga gitu, bahwa ini support itu penting, rasa percaya juga penting gitu. Dan di film Buku Harianku ini akhirnya tanpa kita sadari ya memang pesan besarnya juga itu sih sebenarnya, saling percaya, saling mensupport gitu. Dan berbagai macam generasi juga punya masalahnya masing-masing gitu. Kendala komunikasi juga akhirnya sebenarnya besar loh tanpa kita sadari. Dan kalau kita mau belajar sebenarnya itu bisa pelan-pelan kita hilangkan penghalang hambatan dalam berkomunikasi itu gitu. Seru sih. Iya dong, ya. penting sekali. Penting tuh makanya, jadi pesan filmnya kan tentang menyatukan keluarga, tapi untuk castnya sendiri pun keluarga juga makin disatukan. Dan itu kan situasi syuting yang ideal sekali menurut saya, karena udahlah cast anak-anaknya banyak, mereka treatmentnya juga dari PH dari Bros juga emang bener-bener sangat ramah anak gitu ya. Jadi saya bawa anakku yang lain gitu juga pada saat syuting juga malah jadi pengalaman yang nggak terlupakan buat mereka. Karena kan syutingnya juga di alam. Di alam, jadi sambil nunggu pada main-main ke ya pokoknya di antara rindangnya pepohonan itu, lalu suasananya kan cuacanya sejuk gitu. Main sama kuda ya Kila. Main sama kuda. Karena itu lokasi syutingnya tuh di situ ada rumah dan di sekitarnya tuh halamannya luas banget. Ada kandang kuda, kandang Film pribadi yang sangat terawat. Dan kuda-kudanya juga di situ sangat dirawat dengan baik. Jadi ada anjing juga. Jadi pengen liburan. Iya. Dengerin. Oke deh. Ini sebelum kita closing ya, aku boleh minta Kak satu kata mengenai film ini dari masing-masing cast dan juga kakak produser ini. Kira apa? Boleh deh Kak. Satu kata aja. Satu kata aja. Yang Tiga boleh nggak? enggak. Nggak boleh tawar. Satu kata doang. Iya, satu aja nih. Oke, keluarga. Keluarga. Manis. Manis. Aku ya, Iya. sempurna. Keluarga manis sempurna. Keren banget. Ramah. Ramah. Oke deh guys, untuk teman-teman Cinemax di rumah mau nonton film yang keluarga manis sempurna, tadi pagi itu Dan ramah. ramah. Tuh, nonton nanti di bioskop seluruh Indonesia tanggal 12 Maret 2020.